Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya mohon izin untuk mempresentasikan penelitian pemula kami dengan judul optimalisasi estimasi biaya dan waktu pengembangan perangkat lunak menggunakan hybrid pet algorithm dan flower pollination algorithm. Di sini tim kami ada saya sendiri Alivia Puspaningrum, kemudian Bapak Fahrul Pralian Kabani Muhammad dan Ibu Esti Mulyani. Latar belakang penelitian kami adalah pada saat kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, kemudian produk itu sudah rilis, kemudian kita sampai di fase di mana yang namanya software maintenance. Di software maintenance itu beberapa perusahaan diminta untuk membuat sebuah estimasi, di mana estimasi itu berisi waktu berapa lama si developer itu bisa mengembangkan sebuah produk, dan yang kedua adalah estimasi biaya seberapa besar kira-kira si developer itu bisa diberikan gaji atau upah oleh si industri tersebut. Namun masalahnya adalah untuk mengestimasi hal tersebut itu membutuhkan sebuah model. Nah, kalau di software maintenance itu ada istilahnya namanya software estimation. Nah, permasalahannya adalah ketika kita melakukan estimasi yang salah atau kita overestimate atau underestimate, maka berikut adalah beberapa permasalahan yang seringkali ditemukan. Biasanya seperti proses development-nya itu agak mundur atau delay, kemudian orang yang mendevelopnya itu kurang cakap, atau misalnya kualitas produk perangkat lunak kita yang menurun, atau lebih parah lagi adalah proyek kita yang terancam gagal. Oleh karena itu, beberapa peneliti mengembangkan sebuah model untuk mengatasi hal tersebut. Nama modelnya adalah COCOMO, Constructive Cost Model. Ini dikembangkan oleh Barry Boom pada tahun 1981. Ternyata si COCOMO ini memiliki beberapa kategori, atau di dalamnya lagi lebih detailnya dia memiliki beberapa atribut seperti yang muncul di layar kaca, bahwa setiap poin itu terdiri dari beberapa nilai. Ada 5 scale factor. Sebentar saya tunjukkan scale factor ini, yang 5 ini sebelah sini, kemudian ada 17 effort multiplier. Selain kedua aspek ini, ada yang namanya kilo line of code atau berapa baris coding yang dilakukan oleh developer. Dan untuk ground truth-nya atau labelnya, di sini kita menggunakan nilai sebenarnya dari upah maupun waktu pengembangannya. Nah, masalahnya adalah OSMAP ternyata setelah kami melakukan research primer, ternyata sudah ada beberapa penelitian yang berusaha untuk mengoptimalisasi nilai dari COCOMO tadi. Nah, beberapa algoritma diantaranya adalah algoritma genetika, algoritma kelelawar, algoritma Firefly atau Mangunang, kemudian differential evolution, dan kemudian ada salah satu penelitian yang terbaru itu adalah namanya flower pollination algorithm. Setelah diteliti kita baca-baca referensi yang ada, ternyata flower pollination sudah digunakan di beberapa sektor seperti area kapasitor, kemudian atau solar PV atau wireless sensor network. Kemudian dari situ kami memikirkan bahwa tidak cukup menggunakan satu algoritma saja karena hasilnya itu kurang optimal, sehingga kami mengusulkan hybrid algorithm, di mana di sini kami mengembangkan hybrid algoritma antara algoritma kelelawar dengan algoritma flower pollination, sehingga di awal di running proses algoritmnya. Kemudian setelah kita mendapatkan ruang solusi tersebut itu disandingkan dengan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh algoritma FPA. Kemudian secara langkah-langkah berikut adalah langkah-langkahnya. Populasi merepresentasikan kombinasi 4 koefisien, kemudian kita menghitung nilai personmannya, kemudian di antara ruang solusi itu kita akan mendapatkan nilai taksiran, kemudian nilai taksiran itu akan selalu di-running untuk mendapatkan nilai fitness yang terbaik, atau dalam hal ini adalah fitness terkecil. Berikut adalah perancangan perangkat lunak kami, dan ini adalah dataset yang kami gunakan, juga performance measure atau parameter evaluasi yang kami gunakan, dan hasilnya adalah seperti yang muncul di layar, bahwa kami menggunakan di sini MMRE, dan hasilnya bisa dilihat bahwa secara perbandingan
iterasi, kami memperoleh bahwa iterasi yang paling bagus hasilnya, MMRE itu semakin kecil semakin bagus ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari layar sini, yang kami gunakan adalah iterasi 500. Setelah kita mendapatkan iterasi terbaik, kemudian iterasi terbaik ini selanjutnya kami gunakan untuk melakukan perbandingan dengan algoritma-algoritma optimasi lainnya. Nah, ternyata kami mendapatkan hasil di sini kalau misalnya um, ini ini kami juga melakukan iterasi juga, dan ini adalah hasil komparasi dengan metode-metode lainnya. Di sini kami menggunakan single BAT algorithm, single FPA, kemudian kita mendapatkan hasil yang hybrid algorithm antara BAT dan FPA. Dan bisa dilihat di sini kalau misalnya nilai MMRE-nya itu paling kecil ya dibandingkan dengan algoritma yang lainnya. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa metode yang diusulkan dapat cukup memberikan dampak dibandingkan dengan single algorithm. Berikut adalah tampilan perangkat lunak. Di sini itu kurang lebih, jadi tujuannya kita bisa mengupdate atau menginputkan line of code yang telah dibuat oleh si developer, kemudian kita bisa menginputkan standar UMR-nya, kemudian kita bisa menginputkan standar effort multiplier-nya, kemudian si perangkat lunak akan memberikan sebuah estimasi di mana kira-kira dengan UMR yang ada, dengan kira-kira line of code yang harus dikerjakan, dan effort multiplier nilai yang udah dari sananya, kira-kira kita butuh sekitar 7 bulan untuk pengembangan dengan 3 pekerja, dan kira-kira cost yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah segini. Sehingga ketika kita sudah memiliki estimasi result-nya ini, bisa menjadikan bahan pertimbangan sebagai project manager, kira-kira segini ini cukup nggak ya dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan, kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga perusahaan bisa melakukan custom dari nilai-nilai parameter atau nilai-nilai yang sudah ada dari bawaan model ini, model Computing. Nah, adapun luaran yang telah dicapai untuk luaran wajib, yaitu seminar nasional, sudah dipresentasikan pada seminar nasional industri kreatif informatika teknologi dan humaniora atau Semas Ikrait, dan sudah dimuat juga dalam jurnal komputer dan informatika atau Sinta 5. Kemudian selain luaran wajib, kami juga mempresentasikan penelitian kami atau artikel kami, dan sudah dipresentasikan dan sudah dimuat juga di jurnal informatika atau Sinta 2. Jadi kurang lebih untuk luarannya sudah tercapai dan ada tambahan 1 luaran tambahan. Nah, adapun kesimpulannya adalah penelitian sudah berjalan dan sudah dipublikasikan di 2 seminar, luaran wajib dan luaran tambahan. Selanjutnya ada 1 artikel lagi yang sebenarnya hendak disubmit juga, tapi mungkin masih dalam tahap penulisan. Mungkin nanti selanjutnya akan dijadikan untuk luaran tambahan di penelitian ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator.